Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ilham Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2402001020636. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan pengertian bisnis digital serta perbedaannya terhadap bisnis konvensional. Jadi, secara garis besar, bisnis digital didefinisikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas melalui promosi, branding, hingga transaksi komersial suatu produk atau jasa yang diorkestrasikan melalui media elektronik atau kanal digital. Perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional. Kita mulai dari yang konvensional dahulu, yaitu dari infrastrukturnya. Infrastruktur bisnis konvensional bergantung pada tempat fisik seperti gudang atau gedung di lokasi strategis. Yang kedua, secara waktu, biasanya kalau konvensional itu dibatasi jam operasional atau jam kerja. Yang ketiga, secara skalabilitas, yaitu penambahan fisik linear untuk menambah konsumen. Sementara untuk bisnis digital, infrastrukturnya biasanya unit bisnisnya secara virtual, jadi tanpa batasan fisik. Untuk waktunya bisa dilakukan secara 24 jam dan transaksi dapat dilakukan kapanpun dari manapun. Secara skalabilitas, pasarnya tanpa batas atau borderless dan volumenya masif. Spektrum model bisnis digital. Yang pertama yaitu versi digital untuk transformasi fisik ke digital. Yang kedua, fasilitator digital sebagai platform perantara. Dan yang terakhir, bisnis hybrid kombinasi kompleks ekosistem. Selanjutnya adalah beberapa jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Konsep utamanya adalah transformasi substansi produk dari bentuk fisik ke format digital. Mudahnya seperti contoh di paparan ini yaitu media cetak tradisional menjadi e-book atau e-journal ataupun e-komik. Value proposition-nya yaitu menghilangkan biaya produksi material fisik. Yang kedua, dapat mempercepat distribusi secara instan. Jenis yang kedua ada fasilitator digital. Konsep utamanya berperan sebagai jembatan atau platform yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa fisik melalui perantara teknologi digital. Seperti yang ada di paparan tersebut, contohnya untuk mempermudah seperti penjual fisik, yaitu melalui platform atau marketplace langsung ke konsumen digital. Contohnya toko fisik menjadi layanan all-shop atau marketplace. Jenis yang ketiga yaitu bisnis digital hybrid. Konsep utamanya struktur paling kompleks yang mengkombinasikan berbagai jenis layanan digital. Jadi dia itu gabungan dari konvensional dan digital. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan dan memastikan perusahaan itu tidak bergantung pada satu sumber pemasukan saja, melainkan ekosistem yang terintegrasi. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu terkait studi kasus. Pada studi kasus ini saya mengangkat bisnis dari HelloDoc, implementasi bisnis digital hybrid HelloDoc seperti ini. HelloDoc itu tidak hanya memindahkan interaksi dokter ke pasien,
ke ruang digital, tetapi juga membangun ekosistem kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keunggulan kompetitif yaitu skala dan akses. Melalui Halodoc, pasarnya jadi tidak terbatas. Menghapus hierarki akses kesehatan, pasien di wilayah terpencil dapat mengakses dokter spesialis di kota besar hanya menggunakan aplikasi Halodoc. Yang kedua, potensi penghasilan. Dapat melayani ribuan konsultasi dan pesanan obat secara simultan setiap detik. Omset dapat meningkat tanpa perlu membangun puskesmas fisik. Kurang lebih pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan Halodoc adalah sebagai berikut. Keunggulannya adalah transfer data medis dapat dilakukan secara akurat. Jadi konsumen itu tidak perlu melalui satu tahapan yang terpisah-pisah. Jadi tahapannya dapat terintegrasi pada satu skema transaksi saja. Misalnya kalau melalui Halodoc, pasien itu dapat langsung berkonsultasi ke dokter dan dokter bisa langsung resepkan obatnya ke apotek atau laboratorium. Jadi pasien dapat menerima obat tersebut dengan cepat. Transaksi real time. Penggunaan uang digital juga memudahkan verifikasi pembayaran secara instan dan akurat. Mengapa transformasi digital gagal? Proses transformasi digital bukanlah tugas yang sederhana, karena ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu faktor manusia, kompetensi SDM, visi strategis, dan orientasi proses. Kunci keberhasilan yaitu melalui enterprise arsitektur. Intinya, bisnis digital ini harus menjadi penjembatan antara visi bisnis sebuah perusahaan untuk mempermudah infrastruktur IT. Sehingga fungsinya dapat menyelaraskan strategi bisnis dengan kemampuan teknologi untuk memaksimalkan kontribusi seluruh sumber daya perusahaan. Usulan pengembangan strategis yaitu akselerasi komersialisasi teknologi tepat guna. Yang pertama, melalui kolaborasi riset akademik untuk mempererat hubungan dengan institusi pendidikan untuk riset mendalam. Yang kedua, diagnosa berbasis AI untuk mengembangkan alat diagnosa artificial intelligence yang presisi guna meningkatkan nilai investasi teknologi di Indonesia. Kesimpulannya, yang pertama, evolusi. Bisnis digital adalah orkestrasi promosi dan transaksi tanpa batas fisik dan bukan sekedar online saja. Yang kedua, model hybrid. Halodoc membuktikan kesuksesan dengan mengintegrasikan konten, distribusi, dan pembayaran dalam satu ekosistem. Yang ketiga, untuk masa depan, keberlanjutan membutuhkan enterprise arsitektur yang kuat dan inovasi berbasis riset atau memaksimalkan infrastruktur IT. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.